Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zulfa Nur Mutimul Faidah dengan NIM 22030204139 dari kelas Pendidikan Biologi D 2022. Di sini saya akan membacakan hasil jawaban dari UTS saya. Pada nomor 1, setiap orang mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara Anda sebagai wujud semangat nasionalisme? Jawaban saya, peran yang sudah saya lakukan sebagai mahasiswa untuk bangsa dan negara sebagai wujud semangat nasionalisme yaitu dengan cara mengikuti kegiatan volunteering atau sukarelawan yang merupakan sebuah kegiatan yang bersifat sukarela tanpa mengharapkan imbalan dengan maksud mengabdi untuk belajar. Kegiatan tersebut bermanfaat untuk menambah pengalaman dan pengetahuan. Kegiatan tersebut bermanfaat untuk menambah pengalaman dan pengetahuan. Kegiatan volunteering ini contohnya seperti melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini sudah saya lakukan seperti pada kegiatan biologi mengabdi yang dilakukan pada suatu daerah, seperti desa. Kemudian peran yang sudah saya lakukan sebagai mahasiswa untuk bangsa dan negara sebagai wujud semangat nasionalisme yang kedua yaitu mencintai produk lokal. Sebagai mahasiswa dan warga negara Indonesia sudah seharusnya mencintai produk lokal atau hasil produk buatan negara kita sendiri karena hal tersebut dapat membantu menumbuhkan sikap nasionalisme seperti membeli dan memakai baju batik asli Indonesia. Selain itu, apabila kita memproduksi dan mendukung produk lokal tersebut, kita dapat membantu perekonomian negara. Kemudian, pada lingkungan kampus, sudah pasti terdapat perbedaan suku, budaya, dan negara dari berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan, ada juga yang dari negara lain. Karena dengan adanya hal itu, kita bisa saling menghormati. Peran mahasiswa untuk saling menghargai setiap perbedaan tersebut dapat menumbuhkan kesadaran untuk memiliki sikap nasionalisme, baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat. Perbedaan ini dapat membuat kita lebih sadar akan pentingnya rasa nasionalisme, bukan hanya dalam kehidupan kampus saja, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian soal kedua yaitu syarat terbentuknya negara adalah mempunyai wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Namun meskipun syarat tersebut telah terpenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan yaitu adanya pengakuan dari negara lain, baik de facto maupun de jure. Coba jelaskan pada poin A, apa yang dimaksud dengan berdaulat itu? Kemudian pada poin B, apa fungsinya pengakuan negara lain bagi suatu negara? Menurut saya, berdaulat ini merupakan mempunyai suatu hak kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara atau daerah. Berdaulat merupakan Pemerintah yang berdaulat merupakan pemerintah yang mempunyai kekuasaan penuh terhadap suatu wilayah dan rakyatnya, baik di luar maupun di dalam. Dan pemerintahan yang berdaulat ini merupakan salah satu unsur terbentuknya suatu negara. Pemerintahan berdaulat ini memiliki kekuasaan penuh terhadap suatu wilayah yang memiliki rakyat, baik di dalam maupun di luar. Kemudian pertanyaannya ketiga yaitu siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara, dan apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Jawaban saya, yang berwenang membuat konstitusi di suatu daerah yaitu pemerintah, DPR, dan pihak yang berwenang. Apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, memperbaikinya yaitu dengan cara perubahan. Ada konstitusi yang dapat dirubah dengan cara luas, dengan pertimbangan bahwa perkembangan tidak perlu mempersulit perubahan konstitusi. Namun, ada juga perubahan yang kaku, dengan maksud agar tidak mudah pula orang merubah hukum dasarnya. Kalau memang suatu perubahan diperlukan, maka perubahan itu haruslah benar-benar dianggap perlu oleh masyarakat. Untuk melakukan perubahan tersebut, tiap-tiap konstitusi mempunyai cara-cara atau prosedur tertentu. Kemudian pertanyaan keempat yaitu
John F. Kennedy pernah mengatakan, "Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu." Kalimat ini sebenarnya bagus jika dikaitkan dengan semangat nasionalisme. Namun, apabila berhubungan dengan hak dan kewajiban, tentu akan aneh apabila warga negara banyak yang memberikan kewajiban tanpa menuntut haknya. Menurut Anda, bagaimana konsep yang benar dan tepat dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antara negara dan warga negara? Menurut saya, hak dan kewajiban dalam hubungan negara dan warga negara itu harus seimbang, karena pada dasarnya hak warga negara merupakan hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota atau warga sebuah negara. Hak warga negara itu ada karena peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya. Hak warga negara juga dapat dikatakan sebagai keistimewaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai dengan keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara merupakan sikap atau tindakan yang wajib dilakukan oleh warga negara tersebut. Keduanya harus berjalan dengan seimbang, karena apabila tidak seimbang akan menimbulkan terjadinya permusuhan, perpecahan, pertikaian, konflik, kekerasan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga hidup warga negara tidak akan lagi harmonis, tentram, dan nyaman. Kemudian, soal yang kelima yaitu agar penegakan hukum bisa berjalan secara optimal, kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat saja. Kita memerlukan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Namun, di berbagai tempat masih banyak kita jumpai masyarakat yang belum sadar atas hukum tersebut. Coba berikan 3 ide bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Menurut pendapat saya, yaitu cara agar dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia yaitu yang pertama dengan melakukan tindakan. Hal tersebut dapat menjadi salah satu cara utama dan langkah pertama untuk menanamkan kesadaran hukum pada masyarakat. Tindakan tersebut bisa dalam bentuk hukuman apabila masyarakat itu melanggar hukum, dan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang menaati aturan hukum tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan. Segala hal tentang pengetahuan, pemahaman, kesadaran hukum orang lain, dan menerima hukum itu harus disampaikan dengan melalui cara yang tepat. Pendidikan merupakan salah satu cara yang tepat untuk menyampaikannya. Hal itu tentunya bisa dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian lanjut ke lingkungan sekolah, dan baru kemudian ke lingkungan masyarakat secara luas. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara kampanye. Kampanye juga merupakan salah satu bentuk pengenalan terhadap hukum. Ketika seseorang tersebut mengenal tentang hukum, mereka akan mengetahui ganjaran atau sanksi ketika mereka melanggar, dan penghargaan apabila mereka menaati peraturan suatu negara tersebut. Maka dari situ mereka akan bisa memiliki kesadaran pada diri sendiri atas hukum yang telah ditegakkan oleh suatu negara tersebut. Sekian jawaban UTS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.